Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua karena ada satu pinjol yang telah tutup layanan atau bisa dibilang bangkrut gitu. Ya, siapa yang galbay di pinjol ini? Ya, wajib nonton video ini sampai akhir. Oke, nah, sebelum saya menyebutkan pinjol yang baru saja bangkrut itu, ya apakah Anda sudah mengetahui bahwa Dana Fix juga bangkrut di tahun ini? Ya, ini Instagramnya Dana Fix ya. Dia update terakhir kali di 25 Desember 2022 gitu ya, tahun kemarin ya, sudah tidak update lagi gitu kan. Kalau yang masih itu seperti apa isi cash apa ada kami itu kan masih update terus ya sosial medianya gitu. Jadi Dana Fix bangkrut ya, dan satu lagi ya, pinjol legal OJK yang bangkrut juga. Apa itu Bang? Adalah Finmas. Wah ya, siapa yang punya hutang di Finmas atau gagal bayar di Finmas? Ya, ini sudah tutup layanan, oke? Walaupun memang ya tidak ada berita resminya seperti Dana Fix. Ya, Dana Fix itu mengumumkan bahwa mereka itu undur diri dari Indonesia. Ya, kalau Finmas ini tidak ada berita resminya. Oke, tapi ya yang pertama di Instagram ini kita lihat dulu ya. Dia update-nya itu November 9 2022 ya. Terakhir kali update di bulan November tanggal 9 2022. Oke. Yang kedua adalah tidak ada websitenya. Ya harusnya masih ada websitenya gitu ya, Finmas itu nanti. Ini saya Finmas ya, set itu nggak ada, adanya Cermati, adanya Asosiasi Fintech Indonesia, AFPI gitu kan ya, dan lain-lain. Tidak ada Finmasnya gitu. Oke. Nah, yang ketiga di Play Store ya, ini saya sudah ketikkan Finmas ya, tapi tidak ada aplikasi dari Finmas tersebut gitu ya, tidak ada Finmas ini ya. Dan bisa kita lihat di sini di Instagramnya ya, Finmas kan udah terdaftar ilegal oleh OJK kok masih saja gitu kan ya. Udah bangkrut ya gitu kan ya. Nah, ada lagi Finmas udah bangkrut kok tidak bisa kasih pinjaman lagi, ya sudah bangkrut ya, tidak bisa kasih pinjaman lagi gitu kan ya. Silakan Anda, bagi Anda yang masih punya aplikasinya ya, di HP Anda itu belum dihapus, coba buka Finmas ini ya, pasti tidak bisa dibuka lagi gitu. Oke, selamat ya, Finmas ini sudah tutup layanan ya, walaupun tanpa pemberitahuan. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Bapak Kuseriansah berkata, mayoritas pemain fintech lending atau pinjol belum bisa meraup untung karena status berizin dari OJK baru didapat. Oke. Dan juga Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB 2B OJK, Bapak Bambang W. Budiawan menerangkan data kerugian yang tercatat di OJK yaitu merujuk data industri per kuartal 1 2022, para pemain secara agregat masih mencatatkan rugi setelah pajak Rp 25,41 miliar. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu, pinjol ini nggak ada yang untung ya, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Oke. Imbasnya karena tidak ada keuntungan, rugi terus ya, ada imbasnya. Penagihan hutang yang brutal ya, menelan korban. Oke. Karena perusahaan pinjol ini ya dekat dengan kebangkrutan ya, dan takut bangkrut. Selangkah lagi itu bangkrut sebenarnya ya. Jadi pinjol ya, pinjol dan nasabah pinjol itu ya, pinjol dan nasabah pinjol itu sama-sama dekat dengan kebangkrutan dan kehancuran. Oke. Yang pinjolnya banyak yang galbay lalu bangkrut. Oke. Yang konsumennya, yang pinjemnya nggak bisa pinjem lagi karena pinjolnya bangkrut ya. Sedangkan orang-orang yang minjol itu bayar pinjol pakai uang hasil hutang lagi, pasti ya, pasti seperti itu. Atau uang gaji ya, gaji full 1 bulan kepinjolin semua ya, berharap bisa ditarik lagi, tapi ternyata tidak bisa. Itulah dekat dengan kehancuran pinjol itu ya, dan konsumennya juga dekat dengan kehancuran. Oke. Nah, karena pinjol legal yang satu ini yang akan saya sebut ini sudah bangkrut ya, tidak menutup kemungkinan pinjol yang lain ya, pinjol-pinjol yang lain juga akan cepat menyusul. Oke. Dan bukan hal yang tidak mungkin seperti itu ya.
Karena sudah ada beberapa pinjol yang gulung tikar, fintech syariah, pinjam Indo, kredit cepat, uang teman, tunai kita, cash wagon, oke? Ya, dan pinjol ini yang baru ini ya bangkrut, oke? Bukan hal yang tidak mungkin bahwa pinjol itu akan bangkrut, oke? Jangan menganggap bahwa sebuah perusahaan tidak bisa bangkrut, oke? Semuanya itu bisa terjadi, ya. COVID aja bisa ada, walaupun memang contohnya keluar dari perpinjolan gitu. COVID aja bisa ada, ya. Yang tadinya orang hidup selama ratusan tahun tidak pernah mengisolasi dirinya, boleh keluar ke sana sini di tahun 2019, semuanya wajib pakai masker dan mengurung dirinya atau mengisolasi dirinya, ya. Begitu juga dengan perusahaan. Oke. Anda tahu mobil Ford, merek Ford itu, brand Ford, FORD, ya, sudah tidak ada lagi di Indonesia, bangkrut. Ya, mobil Ford. Apalagi 7-Eleven, ya, yang seperti Alfamart, Indomaret itu sudah bangkrut di Indonesia. Sudah tidak ada, sudah hengkang. Ya. Anda tahu tidak itu? Kalau dilihat, ya, mobil Ford, 7-Eleven, perusahaan besar. Ya, perusahaan yang sangat besar sekali. Itu perusahaan asing besar yang dagangannya itu bukan kaki lima gitu loh, bukan kaki lima gitu. Itu yang banyak asetnya, banyak investornya, ya kan? Tapi tetap bangkrut. Oke? Tetap bangkrut. Ya. Ada lagi ya sebenarnya Suzuki. Ya. Walaupun memang katanya masih bertahan ya Suzuki itu ya. Sekarang saya tanya kemana dealer Suzuki? Ya, mana ada nggak di kota Anda dealer Suzuki? Biasanya hanya di kota-kota besar, tapi kota-kota yang kecil itu sudah tidak ada ya. Sering mana Anda lihat dealer Yamaha, Honda atau Suzuki? Ya, sudah tidak ada Suzuki itu ya. Gitu, oke. Itu ya, Anda pikirannya itu jangan kecil gitu loh ya. Hanya orang yang pikirannya sempit dan kecil yang menganggap bahwa sebuah perusahaan besar tidak bisa bangkrut, sebuah pinjol besar tidak bisa bangkrut, itu orang yang pikirannya sempit dan kecil. Ya. Anda dari dulu itu ya didoktrin untuk percaya bahwa Anda adalah orang kecil. Percaya tidak Anda? Ya. Menganggap semua yang Anda lihat adalah hal yang tidak bisa dicapai oleh Anda karena terlalu besar. Ya. Ini besar, ya, perusahaan besar, oke, masuk ke situ takut gini ya. Saya tanya ke Anda ya, saya mau tantang Anda kalau Anda tidak percaya bahwa Anda itu didoktrin untuk menjadi kecil ya. Saya tanya atau saya tantang ya. Anda masuk ke gedung-gedung besar, berani nggak? Ya, masuk ke gedung-gedung besar ya, misalkan Anda di Jakarta ya, paling banyak di Jakarta ya. Gedung-gedung besar itu ya, Anda masuk ke situ. Ya, yang sudah ada satpam di depannya ya, AC lagi ruangannya gitu ya. Berani nggak Anda? Ya, berani nggak Anda? Terdengar sederhana loh ya, sederhana. Oke. Masa Bang ya kan masuk ke gedung-gedung nggak berani gitu kan? Coba saja ya. Berani nggak? Oke? Ya, belum tentu Anda berani. Ya, mental Anda sudah ciut duluan di depan itu, di depan pintu itu ya. Saya jamin. Padahal misalkan hanya masuk saja lalu keluar lagi gitu loh tantangannya gitu. Itulah doktrinan bahwa Anda adalah orang yang kecil. Ya, yang tidak berharga gitu loh. Anda itu harus menganggap bahwa diri Anda itu kecil dan tidak berharga. Makanya DCWA pinjol sangat mudah untuk menekan Anda. Ya, karena DC pinjol itu diberitahu ya oleh atasannya ya yang sudah di training bahwa nasabah ini ya itu kualitasnya rendah loh. Ya, Anda itu ya dianggap oleh atasan-atasan pinjol gitu ya, DC-DC pinjol, Anda itu manusia dengan kualitas yang rendah. Ya, iya, karena Anda mudah ditekan. Ya, kalau kualitas diri Anda tinggi, ya, DC itu nggak akan mau nagih Anda. Ya. Anda itu nasabah paling dihindari oleh DC pinjol kalau kualitas diri Anda itu tinggi. Ya, karena mengerti sih, punya ilmu, punya pengetahuan walaupun sekilas, seperti hutang tidak bisa dipenjara dan lain-lain gitu ya. Makanya mulai dari sekarang tingkatkan kualitas diri Anda. Oke, dengan cara yang pertama berani.
Oke, bukan berani secara fisik pukul-pukulan, bukan itu ya. Sudah nggak zaman berani fisik ya di kampungnya gitu, keluar kampung ciut biasanya ya. Orang-orang yang di kampung-kampung itu, preman-preman kampung itu suruh keluar ciut biasanya, kebanyakan seperti itu 99% ya. Yang artinya berani di sini adalah berani secara mentalnya ya. Fisik itu bisa dikalahkan ya, bisa dipukul, bisa sakit. Oke, tapi mental itu ya, itu hal yang berbeda. Oke?